Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semuanya. Kali ini kita akan membahas mengenai subbab atau suatu pembahasan di dalam mata kuliah fenomena perpindahan yang fokusnya pada fenomena perpindahan panas secara konveksi. Nah, seperti yang kita ketahui sebelumnya, kita telah membahas ada 3 jenis dari fenomena perpindahan, yaitu adanya perpindahan atau transfer kalor, atau kita lebih mengenal dengan istilah transfer panas atau transfer energi, ada juga transfer massa, dan yang terakhir jenisnya adalah transfer momentum. Nah, pada subbab kali ini adalah lanjutan dari pembahasan kita sebelumnya mengenai transfer panas secara konduksi. Nah, pada hari ini kita akan membahas mengenai transfer panas, sama-sama transfer panas, transfer kalor, tapi bedanya pertemuan kali ini akan kita bahas yang terjadi secara konveksi. Apa saja yang akan kita bahas? Adalah teoritikal mengenai konveksi itu sendiri, dan apa sih sebenarnya letak perbedaan utama dari kasus transfer panas secara konduksi. Karena memang secara umum konsepnya sama, yaitu perpindahan panas dari suatu titik yang memiliki temperatur paling tinggi akan otomatis ditransfer ke suatu titik lainnya yang memiliki temperatur lebih rendah dibanding temperatur awalnya. Next. Nah, seperti yang kita ketahui di pertemuan sebelumnya yang kita membahas mengenai transfer panas secara konduksi, ternyata terdapat perbedaan antara konduksi dan konveksi, di mana konduksi itu adalah perpindahan panas atau perpindahan kalor atau perpindahan suatu energi yang mana singkatnya perpindahan itu melewati suatu perantara. Artinya, panas yang berpindah atau pergerakan panas itu melalui suatu partikel-partikel penyusun dari suatu material. Misalnya, kalau dalam contoh kasus sederhana di kehidupan sehari-hari, adanya proses perpindahan dari panci ke material-material panci lainnya ketika panci itu dipanaskan di atas kompor. Atau misalnya fenomena perpindahan kalor dari panas oven atau furnace atau tungku di dalam industri kimia yang merambat, yang bertransfer lewat adanya gerakan-gerakan partikel di dalam padatan oven, di dalam padatan furnace tersebut, sehingga bisa mentransfer panas dari temperatur tinggi menuju temperatur rendah. Nah, bedanya untuk pertemuan kali ini yang kita bahas secara konveksi, yaitu sama-sama perpindahan energi, tapi tidak melalui suatu perantara material, artinya tidak ada kalor yang kasusnya dibawa, ditransfer, dipindahkan atau digerakkan oleh si material partikel-partikel dalam suatu material tersebut. Jadi konveksi ini justru kalor itu akan bergerak, akan ditransfer, di mana ada kontak atau ada kaitan langsung dengan fluida, baik itu fluida jenis cairan ataupun fluida jenis udara. Nah, transfer panas yang disebabkan oleh adanya fenomena konveksi ini pasti tetap melibatkan kalor, melibatkan pertukaran energi antara suatu permukaan dengan fluida di dekatnya. Makanya di sini dikatakan, untuk definisi singkatnya, transfer panas secara konveksi ini sama seperti secara konduksi, tapi yang membedakan adalah proses pertukaran energinya, di mana permukaan itu akan bertransfer kalor dengan fluida yang ada di dekatnya, ataupun sebaliknya, fluida dengan permukaan di dekatnya. Nah, fenomena ini, yaitu perpindahan kalor secara konveksi, itu pertama kali ditemukan oleh Newton
tepatnya pada tahun 1701. Dan kasus ini juga disebut atau dikenal dengan istilah persamaan laju Newton, atau lebih diklasifikasikan sebagai hukum Newton atau Newton Law mengenai suatu mekanisme pendinginan, di mana di dalam persamaan laju Newton ini, Newton mengutarakan atau menyatakan bahwa terdapat konsep utama di mana sistem atau kasus konveksi ini berjalan. Pasti laju alir kalor di dalam suatu sistem tersebut bergerak persatuan luas permukaan, bisa itu dalam luas permukaan pipa atau material-material lainnya di dalam industri kimia, yang mana besar atau nilai dari laju panas persatuan luas permukaan ini itu setara dengan seberapa besar nilai dari koefisien konveksi yang dimiliki oleh suatu material tersebut yang dikalikan dengan berapa besar delta T atau adanya perbedaan temperatur di dalam sistem tersebut. Nah, untuk nilai H ini sendiri menunjukkan seberapa cepat atau seberapa efektif suatu material itu untuk mentransfer panas. Kalau misalnya nilai koefisien konveksinya dinyatakan cukup tinggi, itu menunjukkan bahwasannya material tersebut memiliki kemampuan untuk mentransfer panas secara baik. Begitu juga ketika H-nya ini rendah atau nilai H-nya rendah, maka itu sebagai parameter bahwasanya suatu sistem transfer panas secara konveksi pada material tersebut sedikit sulit atau tidak cukup mudah untuk mentransfer panas. Yang mana untuk nilai Q ini merupakan suatu besaran yang menunjukkan seberapa besar laju transfer panas yang dilakukan pada hal ini khususnya secara konveksi. Biasanya nilai Q ini atau nilai laju panas dinyatakan dalam bentuk watt, yaitu seberapa besar panasnya. Tapi kalau misalnya masih menggunakan metode lama atau masih berpedoman dengan sumber-sumber ilmu teknik kimia yang lama, sumber-sumber ilmu transfer energi yang lama, yang mengacu pada buku-buku yang menggunakan perhitungan dengan cara lama, bisa menggunakan satuan ini, yaitu BTU per hour. Mau dinyatakan dalam satuan watt ataupun BTU per hour, itu sama-sama menunjukkan seberapa besar laju transfer panas secara konveksi pada sistem tersebut. Nah, untuk A ini tadi sendiri adalah persatuan luas. Dalam hal ini adalah luas materialnya atau luas daerahnya. Biasanya, satuan luas ini pasti tegak lurus terhadap arah aliran panasnya. Kalau aliran panasnya mengarah ke sini, pada sumbu X, maka nilai A itu adalah tegak lurus terhadap arah aliran panasnya, yaitu mengarah kepada sumbu Y. Nah, biasanya luas permukaan ini seperti biasa dinyatakan dalam satuan standar internasional dalam meter kuadrat atau dalam feet kuadrat. Tergantung tadi nilai Q-nya dinyatakan dalam BTU per hour atau watt. Kalau misalnya sudah menggunakan standar internasional, maka gunakan saja untuk nilai A-nya pada meter kuadrat. Untuk selanjutnya, nilai H ini menunjukkan seberapa besar koefisien transfer panas konveksi yang dimiliki, yang dipunyai oleh suatu material tersebut. Biasanya dinyatakan dalam watt per meter kuadrat, atau lebih kompleksnya dalam watt per meter kuadrat dikali Kelvin, atau dikali temperaturnya. Sedangkan untuk T atau delta T ini menunjukkan seberapa besar ada selisih atau perubahan temperatur awal ke temperatur akhir, biasanya dalam satuan Kelvin atau Fahrenheit. Next. Nah, perlu diketahui bahwasannya di dalam kasus nyatanya, di dalam implementasinya, bahwasannya ternyata perpindahan panas atau kalor secara konveksi ini terjadi dengan dua tahap yang berbeda. Bisa dengan tahap konveksi paksa atau bisa dengan tahap konveksi
bebas. Seperti yang kita lihat dalam tabel yang disajikan pada slide berikut ini, telah disajikan beberapa data untuk komparasi, untuk perbandingan. Seperti halnya di paling atas adalah suatu mekanisme atau suatu kasus yang terjadi konveksi bebas. Dalam hal ini, fluidanya adalah udara. Nah, biasanya konveksi bebas itu suatu konveksi atau suatu perpindahan panas yang terjadi secara natural, yang terjadi secara alamiah, jadi tanpa adanya bantuan dari alat-alat lain. Nah, biasanya kecepatan alirannya itu relatif lambat. Karena kecepatan alirannya relatif lambat, otomatis laju dari alirannya, laju Q atau aliran panasnya juga pasti kecil. Nah, ini juga mempengaruhi kepada kemampuan nilai koefisien konveksinya dari suatu material. Biasanya juga material tersebut memiliki nilai H atau memiliki nilai kemampuan untuk transfer panas secara konveksi yang juga tergolong kecil. Nah, biasanya untuk mempermudah beda konveksi bebas dengan konveksi paksa, biasanya untuk aplikasinya, konveksi paksa itu adalah sesuatu kasus yang terjadi secara konveksi tapi tidak melibatkan alat sekalipun. Misalnya tidak melibatkan kipas di dalamnya, tidak melibatkan blower di dalamnya, atau bahkan tidak melibatkan pompa atau alat-alat tekanan lainnya. Jadi memang murni fenomena konveksi ini terjadi secara alamiah tanpa paksaan. Nah, sebaliknya, konveksi paksa itu justru suatu perpindahan kalor yang terjadi secara paksa. Ada suatu alat-alat tertentu di dalamnya yang memaksa sebelumnya tidak terjadi fenomena konveksi, tapi memaksa agar terjadi konveksi. Maka itu dikatakan sebagai konveksi paksa. Biasanya kalau dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa mengimajinasikan, kita bisa menggambarkan tentang suatu ruangan yang kondisi temperaturnya memang sudah cukup panas biasanya. Nah, lalu ruangan itu diberikan suatu alat bernama kipas angin. Nah, kipas itu akan memaksa perpindahan transfer panas atau kalor secara konveksi secara paksa. Jadi, yang tadinya membutuhkan waktu lama, kalor-kalor di dalam ruangan itu untuk bertransfer ke luar ruangan di mana temperaturnya lebih rendah, sekarang diberikan kipas angin, otomatis waktu yang dibutuhkan untuk mentransfer panas dari dalam ruangan ke luar ruangan itu sangat singkat atau tidak begitu lama. Itulah dinamakan sebagai konveksi paksa. Jadi kalau bisa dilihat dari tabel ini, untuk udara saja, jika udara itu terjadi secara alamiah konveksinya, maka dikatakan konveksi bebas dan nilai untuk koefisien konveksinya itu sekitar 5-50 watt per meter kuadrat kali Kelvin. Sedangkan untuk perbandingan, di sini saya beri konveksi paksa sama-sama dengan fluida udara, yang mana jika dipaksa justru nilai H-nya akan cenderung meningkat dibanding jika konveksinya terjadi secara bebas atau alamiah, yaitu dari 25 sampai 250 watt per meter kuadrat Kelvin. Begitu juga di sini ada konveksi paksa yang mana materialnya adalah air, fluidanya adalah air. Ada juga contoh untuk air yang mendidih dan uap air yang berembun atau berkondensasi. Yang paling besar ini adalah uap air yang berkondensasi, memiliki kemampuan untuk transfer panas secara konveksi sebesar 5.000 sampai 100.000 watt per meter kuadrat Kelvin. Menunjukkan bahwasannya konveksi bebas memang secara alamiah terjadi, tapi pasti membutuhkan waktu yang lebih lama untuk mentransfer kalor dibandingkan dengan konveksi paksa. Nah, perlu difahami bahwasannya dalam konsep koefisien konveksi ini, kita membedakan antara panas total dan rata-rata. Nah, kita memiliki konsep awal bahwasannya nilai besaran laju alir panas atau Q itu dinyatakan oleh Newton sebagai nilai dari seberapa besar H atau koefisien
panas konveksi dari suatu material yang dikalikan dengan perbedaan temperatur dikalikan dengan berapa besar luas permukaannya, sehingga kita bisa mendapatkan nilai koefisien rata-rata H jika dikorelasikan dengan Hx, yaitu sebagai berikut, yaitu laju alir panas atau kita simpulkan dengan Q kecil, itu merupakan nilai dari batas luas permukaan dari nilai koefisien konveksi yang dikalikan dengan delta T yang dikalikan dengan perubahan luas permukaannya. Atau dengan secara singkat, equation ini akan ditulis dalam bentuk yang lebih sederhana menjadi nilai kalor yang nilai laju alir panas pada suatu sistem itu dinyatakan sebagai nilai koefisien panas konveksi yang dikalikan dengan luas permukaan dikalikan dengan perbedaan temperatur. Oke, untuk pembahasan selanjutnya kita akan masuk ke dalam bab kombinasi mekanisme transfer panas. Kita akan menjelaskannya secara teoritikal dan akan masuk ke dalam studi kasus secara kalkulasi berupa contoh-contoh kasus real nyata dalam industri kimia, tapi kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Untuk pertemuan kali ini cukup sekian. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan dari penyampaian saya yang tidak saya sengaja. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Semoga bermanfaat ya ilmunya.